Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami tentang kemampuan berpikir logis. Baiklah, kita masuk ke poin-poin berpikir logis yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian berpikir logis. Yang kedua berpikir logis. Yang ketiga ada indikator berpikir logis. Yang keempat ada cara meningkatkan kemampuan berpikir logis. Yang kelima ada contoh soal berpikir logis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kemampuan berpikir logis. Kemampuan berpikir logis matematis adalah kekuatan atau kesanggupan seseorang untuk mentransfer informasi yang menghubungkan informasi yang ada secara matematis dalam menemukan sesuatu kebenaran atau keputusan menggunakan aturan nalar. Maksudnya kemampuan berpikir logis ini adalah kemampuan seseorang untuk menghubungkan informasi secara matematis dalam menemukan suatu kebenaran atau keputusan menggunakan pola nalar atau logikanya, yaitu berpikir logis. Kita lanjut tentang berpikir logis. Berpikir logis adalah kegiatan berpikir yang didasarkan atas kaidah-kaidah aturan matematis sistematika dan teknik berpikir yang tepat dan benar sehingga tidak mengandung kesalahan, dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Berikutnya ada indikator kemampuan berpikir logis. Yang pertama itu ada variabel pengendalian. Yang kedua ada berpikir proporsional. Yang ketiga ada berpikir probabilistik. Yang keempat ada berpikir relasional. Yang kelima ada berpikir kombinatorik. Itulah penjelasan dari saya. Berikutnya akan disambung oleh teman saya yaitu Maulana Pita untuk materi atau pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir logis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir logis. Yang pertama, mulailah kebiasaan suka mempertanyakan sesuatu. Maksudnya, kita harus membiasakan diri untuk menanyakan hal-hal yang tidak kita ketahui ataupun yang sudah kita ketahui, tetapi kita ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Dan yang kedua ada bersosialisasi dengan seseorang atau orang lain. Maksudnya kita harus berbicara dengan orang untuk mencari sesuatu kebenarannya. Dan yang ketiga ada habiskan waktu untuk melakukan hobi yang kreatif. Misalnya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya membaca buku dan lain-lain. Dan selanjutnya ada berpikir panjang sebelum bertindak atau memutuskan sesuatu. Maksudnya setiap kita melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, kita harus berpikir panjang dulu. Kita harus tahu apa akhirnya, apakah baik atau buruk. Dan yang terakhir, kita harus selalu mencoba berpikir secara objektif. Dan selanjutnya ada contoh dari berpikir logis. Misalnya, Susilo adalah siswa yang paling pandai. Eddie kalah pandai dibanding Leonardo, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky, dan Vicky lebih pandai dari Natsir. Jadi, kalau kita berpikir secara logis, kita harus mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Jadi kita gambarkan dulu, Susilo ini adalah yang paling pandai dan Eddie kalah pandai dibanding Leonardo. Leonardo sama pandainya dengan Vicky dan Vicky ini lebih pandai dari Natsir. Jadi kita harus berpikir dulu bahwa si Vicky lebih pandai dari Natsir, Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Berarti di sini Eddie ini kalah pandai dibanding Leonardo, berarti si Vicky ini lebih pandai dari Eddie. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Vicky lebih pandai dari Eddie. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.